Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, untuk pembahasan video kali ini Dunia Tani akan bahas yaitu gimana caranya pemupukan daun bawang dan bawang merah dan sawi ya. Itu adalah poin pertama. Dan poin kedua adalah gimana cara perawatannya. Itu kan teman-teman ya. Oke, simak saja video ini sampai selesai agar apa? Agar tidak gagal paham dan bisa mengambil poinnya pada video kali ini teman-teman. Oke, langsung saja, ini adalah aktivitas saya ya. Jadi untuk perawatan ya, perawatan daun bawang maupun sawi itu sebenarnya sangat sederhana dan simpel sekali. Bahkan tidak setiap hari kita merawat teman-teman. Jadi yang dilakukan ini adalah menaikkan tanah yang karena di lahan terbuka ya teman-teman untuk pertaniannya, di lahan perkarangan belakang rumah ini. Jadi kalau musim hujan, kalau hujan lagi turun ya, itu tanahnya akan turun. Jadi Dunia Tani akan naikkan lagi tanahnya seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kelembapan itu bisa stabil ya teman-teman, dan bedengannya itu bisa agak tinggi. Jadi sangat bersangkutan ya. Jadi kalau bedengannya tinggi itu kelembapan itu akan cenderung normal tuh ya teman-teman ya. Jadi itu untuk cara perawatannya sangat sederhana, tapi tidak perlu juga dinaikkan kalau kita memakai mulsa teman-teman ya. Nah, biasanya petani-petani maupun sahabat petani ini kan senang sekali memakai mulsa dari bahan beli ya teman-teman ya, seperti mulsa plastik gitu kan. Kalau Dunia Tani tidak teman-teman, hanya memakai mulsa dari gulma ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya gulma mulsa ini itu sangat penting teman-teman ya, sangat berguna juga dari sisi lain untuk menjadi rumah organisme ya, dan juga menjadi makanan organisme ya. Nah, kalau semakin lama semakin lapuk dia akan menjadi kompos maupun pupuk pada tanaman itu sendiri. Tuh, beda dengan mulsa dari plastik ya teman-teman. Oke, dari sini paham ya untuk gimana cara perawatannya. Sebenarnya simpel sekali, tidak perlu kita perawatan khusus ya. Apalagi bawang merah itu hanya simpel sekali teman-teman ya, hanya kita siram, kita pupuk pakai organik cair ya teman-teman. Karena Dunia Tani di sini menerapkan yaitu semi organik, agar apa tuh, agar petani-petani di Indonesia maupun sahabat tani maupun teman-teman itu bisa mengambil titik poin kalau bahwasannya kalau bertani itu tidak perlu menggunakan modal yang banyak. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah hasilnya ya. Seperti ini teman-teman ya. Setelah kita naikkan. Nah, yang bikin saya suka di lahan di perkarangan belakang rumah ini adalah kualitas tanahnya teman-teman. Bisa dilihat ya, tanahnya itu hitam teman-teman, seperti sangat subur sekali. Tuh. Ini daun bawang yang sebelah sini itu sudah umurnya 1 bulan lebih. Sebenarnya waktu dipanen teman-teman, tapi kemarin itu yang saya panen notabe yang agak jelek ya, karena ya biasa beberapa hari yang lalu itu karena turun hujan tinggi, jadi pH-nya itu agak naik, agak basah pH-nya ya. Jadi Dunia Tani bekerja keras untuk menurunkan dan menaikkan pH itu dengan cara abu bakaran kayu. Itu adalah andalan Dunia Tani ya untuk menetralkan tanah. Oke, setelah kita naikkan nanti akan saya kasih tunjuk daun bawang yang baru saya tanam teman-teman ya. Baru saya tanam sekitar 1 hari yang lalu. Nah, dan kecambah untuk sawi ya itu sudah mulai tumbuh, padahal baru 3 hari HST teman-teman, yang saya tebar di sela-sela tanaman kucai. Oke, untuk poinnya pada perawatan daun bawang maupun sawi sudah paham ya teman-teman ya. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu gimana atau cara pemupukan yang tepat pada tanaman cabai maupun daun bawang maupun bawang merah dan sawi. Yang tepat itu gimana ya kan. Ini banyak sekali
petani-petani ini ya kalau sesuka hati ya, ingin pupuk ya pupuk ya, monggo, tidak masalah, tapi lihat kondisi dulu teman-teman ya. Kalau kita bersemi organik itu pemupukan harus, biasanya kalau di Indonesia kan menggunakan yaitu pupuk organik cair ya teman-teman ya. Nah, oke, ini hasilnya. Waduh, silo teman-teman, tidak masalah. Ini hasilnya setelah kita naikkan tanahnya. Tuh, bisa dilihat tanahnya itu sangat gembur sekali teman-teman. Tuh, hitam ya. Ini dulu waktu belum dirawat Dunia Tani itu tanahnya putih pasir teman-teman ya, berpasir. Ini daun bawang yang sudah berumur 1 bulan. Ini sewaktunya panen sebenarnya teman-teman ya. Tapi kenapa tidak dipanen? Supaya anakannya banyak, nanti ditanam lagi. Oke, saya kasih tunjuk. Ini adalah bawang ya, daun bawang yang baru umur 1 hari AST. Saya tanam lagi di sini. Dan sawi saya ini baru berumur kurang lebih ya 10 sampai 11 hari ya teman-teman ya. Tuh. Sama seperti bawang merah Dunia Tani. Nah, ini. Nah, ini kecambah dari sawi teman-teman ya. Sudah tumbuh ya. Saya tebar di sini. Kenapa saya menggunakan mulsa dari gulma? Tujuannya ya ini supaya menjaga kelembapan yang stabil ya. Dan menjadi pupuk organik teman-teman, itu tentunya. Jadi kalau di tempat teman-teman maupun sahabat tani ada jerami, pakailah jerami, itu lebih bagus jerami teman-teman ya. Nah, ada tumbuh, ini juga saya tanam teman-teman ya. Nanti gimana perkembangannya ya, simak lagi video Dunia Tani yang akan datang. Oke, sawi ini sudah berumur 1 bulan lebih. Ini waktunya dipanen, tapi belum, nanti dulu kita panen teman-teman ya. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu gimana atau cara pemupukan. Oke, sebelum kita bahas yaitu cara pemupukannya dengan organik cair ini, kita kasih tunjuk dulu yaitu pupuknya ya. Jadi pembuatan pupuk Dunia Tani itu sangat simpel dan sederhana. Dari sisa-sisa gulma itu saya kumpulkan, saya jadikan satu, saya masukkan ember teman-teman, seperti ini. Nah, ini kan, ini sudah jadi ada yang baru juga teman-teman, tidak masalah ya. Meskipun ada yang baru, kita pun masih ada stoknya di bawahnya, itu kan sudah lama. Tuh. Kita langsung aplikasikan saja di tanaman, tidak perlu kita campur air teman-teman ya. Tidak perlu. Intinya kenapa kok pupuk gulma itu sangat bermanfaat ya. Kalau Dunia Tani berpikirnya kan begini teman-teman, dimanapun tumbuhan hidup itu kan mengandung dan membutuhkan N, P, dan K ya, nitrogen, fosfor, fosfat, dan kalium, itu ya teman-teman ya. Jadi otomatis kalau kita jadikan pupuk itu ya tetap kandungannya sama teman-teman ya. Tergantung dari, kalau ingin tinggi nitrogennya gunakan gulma yang belum tua ataupun masih masa vegetatif ya. Kalau ingin fosfor dan kaliumnya tinggi, gunakanlah gulma yang sudah berbuah atau sudah berbunga. Itu fosfor dan kaliumnya sudah tinggi teman-teman. Itu ya. Itu prinsip Dunia Tani bertani sangat simpel ya. Jadi cara pemupukannya begini, kita lihat cuaca dulu teman-teman ya. Oke, kita lihat cuaca. Kalau di HP kalian, HP teman-teman, HP sahabat tani itu perkiraan cuaca untuk hari ini akan cerah ya, kita aplikasikan dengan pupuk organik cair. Tapi kalau hari ini mendung maupun mau turun hujan ya jangan aplikasikan, nanti akan berdampak buruk pada tanaman teman-teman maupun sahabat tani kalau cuaca tidak mendukung. Itu yang perlu diperhatikan untuk pemupukan menggunakan POC maupun organik cair ya, pupuk organik cair. Oke, dari sini bisa ditangkap ya poinnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat video kali ini untuk pembahasan pertanian Dunia Tani yang ada di perkarangan belakang rumah. Dan untuk update tumbuhan tanaman cabai yang ada di lahan 10 x 5 meter, nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman di video berikutnya ya. Oke. Nah, untuk di video kemarin nanti akan saya kasihkan linknya di deskripsi teman-teman ya. Itu yaitu lahan
10 kali 5 meter yang ditanam tanaman cabai baru umur 5 hari ya SD. Oke, ini tanaman bawang, daun bawang ya teman, bukan, ini bawang merah ya, yang ditanam Dunia Tani di polybag. Tuh, ini sekitar umur kurang lebih 11 hari ya SD, sama seperti sawi tadi teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini teman-teman. Itu saja yang bisa saya bagikan tentang pertanian Dunia Tani yang ada di perkarangan belakang rumah ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani maupun warga perkotaan ya, yang ingin bertani secara organik di lahan sempit. Tuh. Oke, saya akhiri video kali ini dan salam dari saya, petani cerdas luar biasa. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.